Di sebuah lembah yang hijau subur, jauh dari hiruk-pikuk kota, berdirilah sebuah desa kecil bernama Desa Sumber Rezeki. Namanya bukan hanya sekadar sebutan. Desa itu memang dikenal luas sebagai tempat orang-orang yang murah hati. Hampir setiap pendatang yang singgah pulang dengan cerita tentang keramahan dan kebaikan warganya. Di setiap sudut jalan, selalu ada senyum. Anak-anak berlarian tanpa takut, karena setiap orang dewasa dianggap seperti keluarga sendiri. Petani yang panen padi selalu membagi sebagian hasilnya untuk tetangga yang tidak memiliki sawah. Nelayan yang pulang dengan hasil tangkapan berlebih, selalu sisihkan beberapa ekor ikan untuk janda tua di ujung desa. Keberkahan terasa nyata. Air dari mata air di bukit tak pernah kering. Hasil bumi selalu melimpah. Hewan ternak, gemuk, dan sehat. Semua orang percaya itu adalah berkah, karena mereka selalu saling membantu dan tidak membiarkan ada yang kelaparan. Namun, di tengah lautan kebaikan itu, ada satu rumah yang menjadi buah bibir. Rumah besar dengan pagar tinggi, berdiri megah di tengah desa. Pemiliknya seorang saudagar kaya raya bernama Samsudin. Harta yang ia kumpulkan bukan hanya dari berdagang, tetapi juga dari memanfaatkan kesulitan orang lain. Warga desa sering berkata lirih, andai saja Pak Samsudin mau berbagi, desa kita akan jauh lebih makmur lagi. Tapi, kebaikan dan kemurahan hati seolah tak pernah singgah di hatinya. Ia hidup dalam benteng kekikiran, menumpuk harta untuk dirinya sendiri. Bahkan, kepada keluarga terdekat pun, ia perhitungan. Meski begitu, warga desa tetap menghormatinya. Sebab, mereka tak ingin menciptakan perselisihan. Mereka percaya, setiap orang punya jalan hidupnya sendiri, dan hanya Tuhan yang tahu akhir perjalanan manusia. Namun, awan gelap mulai menggantung di atas desa Sumber Rezeki, seolah semesta bersiap mencatat satu demi satu keburukan. Dari satu hati yang tertutup, kelak akan lahir sebuah kisah azab yang tak akan pernah dilupakan. Rumah besar milik Samsudin berdiri angkuh di tengah desa. Pagar kayu jati setinggi 2 meter melingkari halaman luasnya, membuat siapapun yang lewat hanya bisa menebak-nebak apa yang ada di dalam. Dari sela-sela pagar, orang bisa melihat gudang berisi karung padi bertumpuk, gerobak berisi hasil dagangan, dan beberapa ekor sapi yang gemuk. Namun, semua itu jarang sekali dibagikan kepada orang lain. Samsudin terkenal sebagai pedagang cerdas, tapi sekaligus paling kikir. Jika ada tetangga yang meminjam beras, ia akan menghitung dengan teliti sampai butir terakhir saat dikembalikan. Jika ada anak kecil menangis di depan warungnya karena ingin sepotong permen, ia hanya menatap dingin tanpa peduli. Kalau mau, bayar. Kalau tidak, pergi saja, katanya seringkali, dengan suara keras yang membuat anak-anak takut. Yang paling menyakitkan, ia bahkan tega menolak keluarganya sendiri. Suatu hari, adiknya yang hidup miskin datang meminta sedikit beras untuk anaknya yang sakit. Dengan wajah datar, Samsudin menutup pintu rumah sambil berkata, aku bekerja keras mengumpulkan semua ini, bukan untuk dibagi-bagi. Cari sendiri, jangan berharap dariku. Tetangga yang melihat kejadian itu hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka tak habis pikir, bagaimana seseorang bisa begitu tega. Padahal, harta yang dimiliki Samsudin lebih dari cukup untuk hidup mewah sampai 7 turunan. Meski kaya, hidupnya tak pernah tenang. Setiap malam ia sibuk menghitung koin emas dan kepingan peraknya, takut kalau ada yang hilang. Ia jarang tidur nyenyak, selalu was-was akan pencuri. Bahkan, ia sering menaruh gembok besar di pintu gudangnya, meski tak ada seorang pun di desa yang berniat mencuri. Sifat kikirnya membuat banyak orang mulai menjauh. Ia jarang diajak musyawarah desa, jarang pula disapa dengan hangat. Namun, bukannya sadar, Samsudin justru semakin tinggi hati. Ia menganggap dirinya berbeda, lebih hebat dari yang lain. Orang-orang desa ini malas, makanya miskin. Kalau mereka mau bekerja keras seperti aku, tentu bisa kaya juga, gumamnya suatu malam. Ia tidak tahu bahwa kekayaannya hanyalah titipan yang sewaktu-waktu bisa dicabut dalam sekejap. Langit mulai mencatat setiap perbuatan. Keserakahan yang ia banggakan perlahan menumpuk menjadi beban yang kelak akan diturunkan kembali kepadanya dalam bentuk yang mengerikan. Pagi itu, langit tampak muram, awan kelabu menggantung, seakan menyimpan sesuatu yang berat. Di jalan setapak desa, seorang perempuan tua berjalan tertatih, tongkat kayu di tangannya menopang langkah yang sudah rapuh. Namanya Maiyah, janda miskin yang sejak lama
hanya hidup dari belas kasihan tetangga. Hari itu, ia memberanikan diri mendatangi rumah besar Samsudin. Anak satu-satunya yang bekerja sebagai buruh di kota, sudah lama tak mengirim kabar. Perutnya lapar. Sementara di rumahnya hanya ada segenggam singkong kering. Sesampainya di depan rumah, Maiyah mengetuk pintu pagar. Tak. Tak lama kemudian, Samsudin keluar dengan wajah masam. Ada apa lagi, Maiyah? Tanyanya ketus. Dengan suara lirih, Maiyah berkata, Nak, Samsudin, apakah kau bisa memberiku sedikit beras? Aku sudah 2 hari tidak makan. Badan ini lemah. Aku tidak kuat lagi bekerja di ladang. Samsudin mendengus. Maiyah, aku ini berdagang untuk mencari untung, bukan untuk membagi-bagikan seenaknya. Kalau semua orang minta beras gratis, habislah daganganku. Kalau mau, bayar dengan uang. Tapi aku tidak punya uang, Nak. Suara Maiyah bergetar. Matanya berkaca-kaca. Tubuhnya gemetar menahan lapar. Namun, bukannya iba, Samsudin malah mengibaskan tangannya dengan kasar. Kalau tidak punya uang, jangan bermimpi mendapat beras dariku. Pergi saja. Maiyah terdiam. Air mata jatuh, membasahi pipi keriputnya. Ia menunduk, menahan rasa malu sekaligus pedih di hati. Dengan langkah gontai, ia meninggalkan rumah mewah itu. Beberapa tetangga yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa bergumam, Astagfirullah, betapa teganya Samsudi. Padahal Maiyah hanya meminta sesuap nasi. Sore harinya, kabar buruk beredar. Maiyah jatuh pingsan di pinggir jalan. Tubuhnya terlalu lemah karena kelaparan. Orang-orang desa membawanya ke rumah kecilnya, memberikan makanan seadanya. Namun, luka di hatinya jauh lebih dalam daripada lapar di perutnya. Dan di langit, awan kelabu semakin menebal. Petanda bahwa penolakan itu bukan sekadar peristiwa kecil. Ada catatan yang baru saja ditulis oleh tangan tak kasat mata, yang kelak akan diturunkan kembali kepada Samsudin dengan balasan yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu, desa Sunyaragi diselimuti keheningan. Angin berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di rumah besarnya, Samsudin sedang menghitung keuntungan dagangan hari itu. Jemarinya sibuk menghitung uang kertas yang menumpuk di meja. Wajahnya berseri-seri, seakan dunia hanya berputar di sekitar emas dan rupiah. Tiba-tiba, gedebuk, sebuah suara keras terdengar dari atap rumah. Samsudin tersentak. Apa itu? Serunya. Matanya melotot. Ia keluar dengan tergesa, menengok ke halaman. Tak ada siapapun. Namun, dari langit, samar-samar terdengar suara gemuruh, seperti dentuman jauh, menyerupai suara batu besar yang saling bertumbukan. Esoknya, para warga desa berkumpul di masjid setelah subuh. Imam desa, Kiai Hasan, menyampaikan khotbah pendek. Saudara-saudaraku, tadi malam aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku melihat batu-batu besar turun dari langit, menghantam tanah kita. Banyak orang berlari ketakutan. Aku percaya ini bukan mimpi biasa. Allah sedang memberi peringatan bagi kita semua agar bertaubat. Suasana masjid mendadak hening. Wajah para jamaah berubah tegang. Sebagian menoleh ke arah Samsudin yang ikut duduk di saf belakang. Namun, lelaki itu hanya menyunggingkan senyum sinis. Mimpi orang tua itu jangan dipercaya. Mana mungkin batu turun dari langit? Itu cuma dongeng, gumamnya sambil keluar dari masjid lebih cepat. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda aneh mulai muncul. Hujan turun deras, tapi butirannya terasa lebih berat daripada biasanya, seakan membawa kerikil kecil. Tanaman di ladang rusak, beberapa atap rumah bocor. Ini hujan apa? Ya Allah, keluh warga desa sambil berlari meneduh. Namun, di tengah kegelisahan itu, Samsudin malah makin angkuh. Ia menutup pintu tokonya, tertawa kecil, lalu berkata, biar saja hujan menghancurkan ladang mereka, daganganku tetap aman, uangku tetap bertambah. Apa peduliku? Di luar rumahnya, seekor burung gagak bertengger di pohon. Suaranya parau. Kraa, kraa, terdengar seperti sebuah kabar duka. Warga yang mendengar langsung merinding. Bagi mereka, tanda-tanda itu adalah isyarat bahwa azab sudah dekat. Namun, Samsudin menutup mata dan telinganya. Ia terlalu sibuk menghitung keuntungan hingga lupa bahwa harta tak pernah bisa melindungi dari kemurkaan langit. Siang itu, langit di atas desa Sunyaragi berubah muram. Awan hitam pekat menggantung rendah, seolah
Angin bertiup kencang, membuat dedaunan berguguran. Warga desa yang biasanya beraktivitas di ladang mulai panik. Kenapa mendadak begini? Tadi pagi cerah sekali, ujar seorang petani sambil bergegas pulang. Di tengah suasana mencekam, suara gemuruh menggelegar, kilat menyambar tanpa disertai hujan. Namun, tiba-tiba, duk, 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 sesuatu menghantam tanah keras. Bukan air hujan, melainkan batu. Batu-batu seukuran kepalan tangan jatuh dari langit, menghantam atap rumah, ladang, bahkan ternak. Suara jeritan terdengar di mana-mana. Anak-anak menangis, ibu-ibu menjerit, para lelaki berlari mencari tempat berlindung. Allahu Akbar. Ini hujan batu, teriak seorang warga dengan wajah pucat. Atap rumah-rumah mulai bocor, genting hancur berhamburan. Pohon-pohon patah, sumur-sumur tertutup, tanah longsoran kecil. Jalanan penuh batu-batu yang berjatuhan. Seakan langit melemparkan murkanya tanpa henti. Di tengah kepanikan itu, Kiai Hasan mengajak warga masuk ke masjid. Ayo semua, lindungi diri. Perbanyak istighfar. Allah sedang menegur kita. Masjid penuh sesak. Warga yang ketakutan saling berpelukan. Mereka membaca doa dengan suara bergetar, berharap azab ini segera berakhir. Namun, Samsudin, ia justru menutup pintu rumah besarnya rapat-rapat. Batu-batu menghantam dinding dan atap rumahnya. Tapi ia masih bersikeras berkata, "Tidak apa-apa, rumahku kokoh. Daganganku aman. Ini hanya kebetulan." Sambil duduk di kursinya, ia tetap menghitung tumpukan uang. Suara dentuman batu di atap rumahnya sama sekali tak membuatnya gentar. Tetapi, ia lupa satu hal. Tidak ada bangunan yang bisa menahan murka langit bila Allah sudah berkehendak. Sementara itu, di luar, warga desa berlutut di tanah yang berlumuran batu. Mereka menangis, menjerit, memohon ampun. Wajah mereka pucat pasi. Mata mereka dipenuhi air mata. Hujan batu pertama itu hanya berlangsung sebentar, tapi meninggalkan luka besar. Ladang-ladang hancur, ternak mati, dan sebagian rumah rusak parah. Desa Sunyaragi kini seperti medan perang yang ditimpa bencana. Dan itu baru permulaan. Malam itu, desa Sunyaragi sunyi. Hanya terdengar suara serangga malam, dan sesekali lolongan anjing yang ketakutan. Batu-batu yang tadi siang turun dari langit kini berserakan, menutup sebagian jalan, merusak ladang, dan menghancurkan rumah. Namun, di rumah besar Samsudin, lampu minyak tetap menyala terang. Pria itu duduk di kursinya sambil menyalakan rokok. Ia menatap karung-karung berisi hasil dagangan yang ditumpuk di pojok ruangan. "Lihatlah, semuanya masih utuh. Daganganku tetap aman. Hujan batu hanya menimpa rumah-rumah miskin itu. Bukankah itu bukti kalau aku lebih beruntung daripada mereka?" ujarnya sambil tersenyum sinis. Istrinya yang setia menemani duduk di sampingnya. Namun wajahnya tegang. "Bang, seharusnya kita ikut orang-orang di masjid. Berdoa, ini bukan kejadian biasa. Hujan batu, itu jelas peringatan dari Allah." Samsudin mendengus. "Peringatan apa? Kalau Allah murka, kenapa aku masih punya harta ini? Kenapa rumahku masih berdiri? Jangan ikut-ikutan percaya. Tahayul." Wanita itu hanya bisa terdiam. Hatinya gelisah. Ia tahu kesombongan suaminya semakin menjadi-jadi. Suasana desa. Keesokan harinya, warga desa bergotong royong membersihkan reruntuhan. Ladang yang semula hijau kini penuh batu. Beberapa orang jatuh sakit karena terkena hantaman batu. Suasana duka menyelimuti setiap sudut desa. "Ini jelas azab dari Allah. Kita harus bertaubat," ucap Kiai Hasan di depan jamaah masjid. Suaranya serak karena semalaman tak berhenti berdoa. Namun, ketika warga berharap Samsudin akan ikut hadir, yang terjadi justru sebaliknya. Ia malah berjalan melewati kerumunan orang dengan wajah sombong. "Kenapa kalian mengeluh? Batu hanya batu. Seharusnya kalian kuat. Jangan manja. Kalau ladang rusak, kerja lagi. Jangan salahkan langit," ucapnya lantang. Warga terdiam. Sebagian menunduk. Sebagian lain menatap penuh geram. Kata-katanya menusuk hati. Seakan penderitaan mereka hanya bahan ejekan. Kesombongan yang semakin parah. Samsudin bukannya belajar dari bencana itu, malah semakin tamak. Ia mulai menaikkan harga dagangannya. Beras, gula, minyak semua. Ia
Saya jual dengan harga selangit. Kalau tidak suka, jangan beli. Barangku masih utuh, sedangkan milik kalian sudah hancur. Katanya, setiap kali ada warga yang mengeluh, orang-orang terpaksa membeli karena tidak ada pilihan lain. Setiap kali ia menerima uang, ia tersenyum puas, semakin yakin bahwa dirinya kebal dari segala mara bahaya. Kiai Hasan mendekatinya suatu sore. Samsudin, ingatlah, bencana ini adalah peringatan. Jangan semakin keras hati. Allah bisa mengambil segalanya dalam sekejap. Samsudin menatapnya dengan tatapan sinis. Kiai, urus saja jamaahmu. Aku tidak butuh ceramah. Selama aku punya uang, aku akan baik-baik saja. Kiai Hasan hanya bisa menghela napas panjang. Ia tahu, kesombongan seperti ini hanya bisa dihancurkan oleh tangan Allah sendiri. Dan benar saja, langit sedang menyiapkan sesuatu yang lebih dahsyat. Sore itu, langit desa Sunyaragi tampak berbeda. Awan hitam bergulung tebal, berlapis-lapis, seakan menutupi seluruh cahaya matahari. Angin bertiup kencang, membuat pepohonan meliuk seolah hendak tumbang. Burung-burung berterbangan panik, meninggalkan sarang mereka. Warga desa yang sudah trauma dengan hujan batu sebelumnya segera berlari menuju masjid. Mereka memohon perlindungan, berdoa agar kali ini tidak terjadi sesuatu yang lebih buruk. Namun, Samsudin tetap di rumahnya. Ia duduk di depan tumpukan karung beras dan gula sambil tersenyum sinis. Biarkan saja, paling hujan biasa. Daganganku tetap aman. Aku tidak akan meninggalkan harta ini hanya karena ketakutan kalian. Istrinya menangis memohon. Bang, tolong ikutlah kita ke masjid. Jangan keras kepala. Aku takut. Ini bukan pertanda baik. Samsudin menepis tangan istrinya. Diam. Aku tidak mau terlihat pengecut. Kalau mau pergi, pergilah sendiri. Aku akan berjaga di sini. Petir yang mengguncang. Tak lama kemudian, kilatan petir menyambar. Suaranya memekakkan telinga, membuat tanah bergetar. Langit semakin kelam, seperti malam sebelum waktunya. Warga di masjid berteriak ketakutan. Kiai Hasan berdiri di depan mimbar, mencoba menenangkan mereka. Jangan berhenti berdoa. Hanya Allah tempat kita berlindung. Di rumah Samsudin, angin mulai merobohkan atap. Beberapa genteng beterbangan, menghantam tanah dengan keras. Karung-karung dagangannya bergeser, sebagian terjatuh. Namun, Samsudin tetap bertahan. Ia memeluk satu karung beras, seakan itu lebih berharga daripada nyawanya. Ini milikku. Tidak akan kubiarkan hilang. Tanda-tanda azab. Tiba-tiba, langit memekikan suara aneh. Gemuruh panjang seperti teriakan ribuan manusia. Batu-batu kecil kembali turun, lebih deras dari sebelumnya, disertai hujan lebat yang menggila. Warga desa berteriak panik. Sebagian pingsan karena ketakutan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Di masjid, orang-orang bersujud. Sementara di rumahnya, Samsudin justru semakin keras kepala. Batu mulai menghantam dinding, memecahkan kaca, dan melubangi atap rumah. Namun ia hanya berteriak, "Tidak, ini semua hanya kebetulan. Daganganku tidak boleh musnah. Aku harus mempertahankannya." Puncak amarah langit, petir kembali menyambar. Kali ini, tepat mengenai pohon besar di depan rumah Samsudin. Api menyala, menjalar cepat ke arah rumah. Hujan deras membuat api tak langsung membesar, tapi malah menimbulkan asap pekat yang menyesakkan. Samsudin batuk, matanya perih. Namun, alih-alih keluar menyelamatkan diri, ia tetap bertahan di dalam rumah, menjaga karung-karung dagangannya. "Lebih baik aku mati bersama hartaku daripada keluar tanpa apa-apa," katanya dengan suara serak. Di luar, warga hanya bisa melihat dari jauh. Mereka tidak bisa menolong karena batu dan petir masih terus turun. Kiai Hasan menutup wajahnya dengan kain sambil berdoa lirih. "Ya Allah, tunjukkanlah kekuasaan-Mu kepada orang yang keras hati ini." Langit semakin murka, dan malam itu bencana benar-benar mencapai puncaknya. Api dari pohon yang tersambar petir menjalar semakin besar, ditiup angin kencang yang tak henti-hentinya mengamuk. Rumah Samsudin kini seperti bara raksasa. Genteng jatuh satu persatu, kayu atap terbakar, dan dinding mulai runtuh. Di tengah kobaran api itu, Samsudin tetap berusaha menyelamatkan karung-karung dagangannya. Ia menyeret satu demi satu keluar dari dalam rumah, meski tubuhnya sudah dipenuhi luka bakar ringan dan nafasnya tersengal karena asap. "Tidak, ini semua hasil kerja kerasku.
Aku tidak akan biarkan hilang begitu saja. Teriaknya sambil batu keras. Benteng keserakahan istrinya berteriak dari kejauhan. Bersama warga yang hanya bisa menyaksikan. Bang, tinggalkan itu. Nyawamu lebih berharga dari harta. Namun Samsudin membalas dengan sorakan putus asa. Kalian semua pengecut. Dagangan ini adalah hidupku. Kalau ini musnah, aku tidak ada artinya lagi. Ia menumpuk karung-karung beras dan gula di halaman rumah. Seakan membuat benteng dari harta. Tapi justru angin yang makin kencang meniup bara api ke arah tumpukan itu. Api menyentuh dagangan. Seketika, api menyambar satu karung gula. Suara letupan terdengar. Dan manisnya gula terbakar menimbulkan bau hangus yang menyengat. Tak lama kemudian, api merembet ke karung-karung lainnya. Warga menjerit ngeri. Mereka tak pernah melihat sesuatu terbakar begitu cepat. Seolah langit benar-benar murka. Tak memberi kesempatan sedikit pun bagi Samsudin untuk menyelamatkan miliknya. Karung demi karung habis dilalap api. Beras yang tadinya ia jaga dengan mati-matian, kini berubah menjadi abu. Beterbangan tertiup angin. Samsudin yang terlambat sadar melihat hartanya hancur. Samsudin akhirnya menangis histeris. Ia berlutut di tanah, memukuli dada dan wajahnya sendiri. Ya Allah, jangan ambil semua ini dariku. Aku berjanji akan berubah. Aku akan bersedekah. Aku akan berbagi dengan orang miskin. Namun, Suaranya tenggelam oleh gemuruh hujan dan petir yang tak berhenti. Api terus menjalar. Dan kini rumahnya tinggal kerangka gosong yang nyaris roboh. Kiai Hasan menunduk. Matanya basah. Dia terlambat sadar. Allah sudah memberi banyak peringatan. Tapi kesombongannya lebih besar dari rasa takutnya. Akhir sebuah keserakahan, Samsudin mencoba memeluk sisa karung yang belum sepenuhnya terbakar. Tetapi karung itu meledak karena bara api menembusnya. Ia terhempas ke tanah. Tubuhnya penuh luka bakar. Ia meraung. Bukan hanya karena rasa sakit, tetapi karena menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Semua harta yang ia cintai, lebih dari segalanya musnah dalam sekejap. Malam itu, api benar-benar melahap seluruh rumah Samsudin. Hanya tersisa puing-puing hangus dan abu beterbangan. Dan di tengah kegelapan itu, Samsudin terduduk lemah. Tak lagi ada senyum congkak, tak ada lagi karung-karung dagangan. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang membakar hati lebih panas dari api itu sendiri. Malam itu udara masih dipenuhi bau asap yang menusuk hidung. Warga satu kampung berkerumun di sekitar puing-puing rumah Samsudin yang kini hanya tinggal arang. Api perlahan padam, namun meninggalkan jejak kehancuran yang tak mungkin dipulihkan. Di tengah reruntuhan, Samsudin tergeletak lemah. Tubuhnya penuh luka bakar, tangannya gemetar, dan napasnya tersengal-sengal. Ia berusaha berbicara, tapi suaranya nyaris tak terdengar. Tangisan yang terlambat semua hilang. Gumamnya dengan suara parau. Air mata bercampur debu di wajahnya. Ia menoleh ke arah istrinya yang menangis terseduh-seduh. Maafkan aku buta karena keserakahan. Aku hanya pikirkan uang. Aku lupa kalian, aku lupa. Tuhan, istrinya terisak makin keras. Memeluk tubuh suaminya yang terbakar. Bang, kenapa harus seperti ini baru sadar? Kedatangan Kiai Hasan. Kiai Hasan melangkah mendekat. Wajahnya penuh iba. Ia duduk di samping Samsudin, lalu menaruh tangan di dada lelaki yang hampir kehilangan kesadarannya itu. Samsudin, ucap Kiai Hasan lembut. Hidup bukan tentang seberapa banyak kau menumpuk harta, tapi tentang seberapa banyak kau menebar kebaikan. Allah sudah tunjukkan jalan, tapi kau memilih menutup mata. Kini, apa yang kau genggam musnah, dan kau sendiri yang tersisa dalam kesendirian. Samsudin menangis lagi. Tangannya terangkat dengan gemetar. Ustadz, apa masih ada jalan untukku? Janji di ujung umur. Kiai Hasan menatapnya dalam-dalam. Pintu taubat selalu terbuka, meski hanya tinggal satu tarikan napas. Tapi ingat, taubatmu sekarang bukan untuk mengembalikan hartamu, melainkan menyelamatkan akhir hidupmu. Samsudin menunduk, menutup mata, lalu berucap dengan suara lirih yang patah-patah. Ya Allah, ampunilah aku telah lalai. Aku terlalu cinta dunia. Aku menipu, aku kikir. Aku tak peduli pada orang miskin. Jangan kau biarkan aku mati dalam keadaan kafir. Doa itu keluar, diiringi tangisan pilu yang membuat warga sekitar ikut menitikan air mata. Kesunyian yang menyelimuti hujan deras masih turun.
Namun suara Samsudin makin melemah. Matanya berkaca-kaca. Lalu ia menoleh sekali lagi ke arah rumahnya yang kini hanya tinggal puing. Dengan sisa tenaga terakhirnya, ia berucap, "Harta tidak ada artinya. Semua sia-sia." Setelah kata itu, tubuhnya lunglai, matanya terpejam, dan nafas terakhir pun terhembus di tengah sisa hujan yang menetes dari langit. Kesedihan yang membekas. Semua warga terdiam. Tak ada yang menyangka lelaki yang begitu congkak, begitu cinta pada harta, kini meninggal dalam keadaan sebatang kara. Tanpa apa-apa, istrinya menangis keras, memeluk tubuh suaminya yang dingin. "Bang, kenapa kau baru sadar di akhir seperti ini? Kenapa kau tidak berubah lebih cepat?" Kiai Hasan berdiri, memandang langit yang masih kelabu. "Ini peringatan bagi kita semua. Jangan tunggu azab datang, baru kita menyesal. Jangan tunggu ajal menghampiri, baru kita ingin berubah." Hari itu langit masih muram. Awan gelap bergelayut, seakan ikut meratap atas nasib Samsudin. Hujan belum sepenuhnya reda. Hanya tinggal rintik-rintik yang turun membasahi tanah. Warga kampung berkumpul di pemakaman, mengiringi jenazah Samsudin yang terbujur kaku di dalam keranda sederhana. Suara takbir dan doa mengiringi langkah-langkah kaki yang berat. Namun, suasana batin warga bukan sekadar duka, melainkan juga ketakutan. Mereka masih teringat dengan jelas bagaimana azab hujan batu dan api melalap harta Samsudin. Kesulitan dalam penguburan. Saat liang lahat selesai digali, jenazah Samsudin diangkat. Namun anehnya, keranda terasa begitu berat, padahal tubuhnya sudah rapuh terbakar. 4 orang yang mengangkatnya terengah-engah. "Kenapa bisa seberat ini?" bisik salah seorang pengusuh. Yang lain hanya menggeleng. Wajah mereka pucat. Sesampainya di tepi liang lahat, jenazah perlahan diturunkan. Tapi tiba-tiba, tanah di sekitar kuburan berguncang kecil, membuat semua orang terperanjat. Subhanallah, apa ini? Teriak salah seorang warga. Kuburan yang menolak. Saat jenazah hendak dimasukkan ke liang lahat, terdengar suara gemuruh dari dalam tanah. Seperti ada sesuatu yang bergejolak. Sekop-sekop tanah yang dipakai untuk menimbun justru memantul. Seakan bumi menolak menutup jenazah itu. Beberapa warga mulai ketakutan. "Astagfirullah, jangan-jangan ini pertanda," gumam seorang ibu sambil menutup wajah dengan kerudungnya. Kiai Hasan tetap berdiri tegak. Meski wajahnya tegang, ia mengangkat tangannya, berdoa dengan penuh harap. "Ya Allah, hanya Engkau yang berkuasa atas bumi dan langit. Jika ini adalah teguran-Mu, jadikanlah pelajaran bagi kami semua." Tangisan keluarga istri Samsudin tersungkur, menangis histeris di dekat kuburan. "Ya Allah, ampunilah suamiku. Jangan Kau biarkan ia dipermalukan di hadapan banyak orang. Dia memang salah, tapi dia sudah menyesal." Anak-anak mereka juga menangis, memeluk ibunya. Suara tangis keluarga itu bercampur dengan ketegangan warga yang menyaksikan kejadian aneh di depan mata. Doa dan penyerahan. Kiai Hasan mendekati liang lahat, lalu berkata dengan suara lantang, "Wahai hadirin, inilah bukti nyata bahwa harta tidak bisa menyelamatkan kita." Samsudin selama hidupnya kikir, menipu, dan menumpuk kekayaan. Tetapi lihatlah, bumi pun enggan menerima jasadnya. Lalu Kiai Hasan menunduk, menengadahkan tangan ke langit. "Ya Allah, jika masih ada kesempatan untuk mengampuni hamba-Mu ini, ampunilah ia. Jangan biarkan azab ini membuat kami lalai, tetapi jadikanlah peringatan agar kami lebih takut kepadamu." Akhir penguburan, setelah doa panjang dipanjatkan, tanah yang semula keras perlahan melunak. Akhirnya, jenazah bisa ditimbun, meski warga melakukannya dengan tangan gemetar. Begitu tanah menutup sempurna, suasana berubah hening. Hanya suara angin dan rintik hujan yang terdengar, seolah bumi telah menyampaikan pesannya. Pesan terakhir Kiai Hasan menatap semua orang yang masih berdiri membeku. "Wahai saudara-saudaraku, janganlah kita menunggu azab baru sadar. Jangan tunggu harta kita musnah, baru ingat Allah. Kita semua akan mati, dan yang kita bawa hanyalah amal. Bukan uang, bukan dagangan, bukan kekuasaan." Semua warga menunduk, terdiam. Hati mereka diliputi rasa takut, sekaligus haru. Dan di tengah kesunyian pemakaman itu, hanya satu hal yang tertinggal. Pesan abadi tentang betapa sia-sianya hidup dalam kekikiran. Sejak hari penguburan Samsudin, kampung itu tidak pernah sama lagi. Cerita tentang hujan batu, dagangan yang terbakar, hingga liang lahat yang menolak jasadnya menyebar ke desa-desa tetangga. Banyak orang datang
hanya untuk mendengar kisah mengerikan itu. Warga kampung yang dulu sering menutup mata terhadap peringatan agama, kini mulai berubah. Masjid yang dulu sepi, kini ramai dengan jamaah. Orang-orang saling membantu, memberi sedekah, dan tidak lagi menyepelekan fakir miskin. Keluarga Samsudin pun hidup dalam kesederhanaan setelah semua hartanya musnah. Istrinya menjadi lebih taat. Anak-anaknya belajar agama dengan tekun, seakan ingin menebus kesalahan ayah mereka. Di setiap malam Jumat, Kiai Hasan sering mengingatkan, "Jangan biarkan harta menutup hati kita." Samsudin telah menjadi pelajaran bagi kita semua. Ia pergi dengan membawa penyesalan. Tapi semoga kita tidak mengulangi kesalahannya. Dan sejak saat itu, nama Samsudin selalu disebut sebagai peringatan. Bukan dengan kebanggaan, melainkan dengan rasa takut dan haru. Pesan moral, hidup bukanlah tentang menumpuk harta, melainkan tentang bagaimana kita berbagi dan bermanfaat bagi sesama. Karena ketika ajal menjemput, semua harta, dagangan, dan kekuasaan akan hangus bersama tanah. Yang tersisa hanyalah amal kebaikan atau penyesalan abadi.